Belakangan ini, kita sering lihat video-video di media sosial yang memperlihatkan orang-orang berjoget dengan diiringi solawat. Kata-kata yang seharusnya jadi pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang malah dipakai untuk berjoget yang mengundang syahwat. Ini nggak pantas dan harus kita hentikan. Dalam video ini, kelihatan banget bagaimana orang-orang menari dengan semangat, tapi sayangnya lagu yang mengiringi adalah solawat. Padahal solawat seharusnya diucapkan dengan penuh rasa hormat dan kekhusyukan. Para penonton pria tampak lebih tertarik memperhatikan penampilan wanita yang berjoget tanpa mengindahkan makna dari solawat yang sedang dilantunkan. Apa sih arti solawat dan salam dari Allah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita bersalawat dengan kalimat Shallallahu Wasallam ala Nabiyyina Muhammad, artinya semoga solawat dan salam dari Allah kepada Nabi kita Muhammad. Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah bilang, kalau yang dimaksud solawat dari Allah adalah semoga Allah menambahkan kemuliaan. Sedangkan salam yang dimaksud adalah semoga Allah memberikan penghormatan yang tinggi dan derajat yang mulia. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa salawat dari Allah artinya rahmat. Tren joget solawat ini mulai muncul beberapa tahun yang lalu dan semakin berkembang hingga sekarang. Banyak netizen yang marah dan bingung melihat fenomena ini. Mereka merasa tren ini merendahkan nilai-nilai agama. Banyak yang berpendapat lebih baik tidak bersolawat daripada bersolawat dengan cara yang tidak menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat video ini. Mereka tampak mengenakan seragam dan berjoget dengan gerakan yang seragam. Ini menandakan ada kesengajaan dalam membuat konten seperti ini. Jika ini benar-benar dilakukan oleh santri atau santriwati, maka ustadz-ustadznya perlu bertanggung jawab. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Banyak orang yang nggak paham bahwa solawat bukan sekadar kata-kata biasa, tapi adalah bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengubahnya jadi hiburan yang merendahkan nilai-nilai agama adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Bahkan di Malaysia, mereka menertawakan perilaku seperti ini. Tengok liriknya Nabi Muhammad saja letih kamu, para netizen semuanya pelik, tak tahu nak cakap apa. Tetapi mungkin inilah budaya orang yang di sana. Apa pandangan kamu? Mereka merasa heran dan kecewa melihat bagaimana solawat digunakan untuk berjoget. Ini bukan budaya Indonesia yang sebenarnya. Kita harus terus mengingatkan dan mendidik generasi muda tentang makna sebenarnya dari solawat. Jangan sampai tren-tren yang merusak ini jadi hal yang dianggap biasa. Banyak masyarakat yang mulai angkat bicara dan menyuarakan penolakan terhadap tren joget solawat ini. Sudah benarkah bacaan dan cara salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sering saya lihat di TV ya, yang diiringi dengan rebana secara beramai-ramai, bahkan dengan gerakan lambaian tangan seperti acara show artis, musik dan band. Subhanallah. Itulah ketika salawat itu sudah dijadikan sebuah acara, sebuah ritual. Jadi mereka tuh salawatnya cuma kalau ada acara. Selesai itu nggak salawat. Bahkan saya pernah melihat ada seorang ustadz yang suka salawatlah dengan acara. Ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW berulang kali dia sebutkan nggak ada salawat sama sekali. Tidak menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Saya sampai bingung, ya Allah, ini katanya orang suka salawat. Maka kalau dikatakan apakah sudah benar, tanyakan kepada dia, bagaimana salawatnya Rasulullah SAW, bagaimana salawatnya para sahabat kepada Nabi, bagaimana salawatnya para tabi'in kepada Nabi, bagaimana salawatnya Imam Syafi'i kepada Nabi, bagaimana salawatnya Imam Nawawi kepada Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada imam-imam itu, bagaimana salawat mereka. Karena akhirnya salawat ini jadi hiburan. Jadi acara buat hiburan tidak, itu ibadah yang penuh dengan kekhusyuan gitu, penuh kecintaan kepada Rasul SAW. Maka tolong kita pelajari kembali bagaimana salawatnya para sahabat, salawatnya tabi'in, salawatnya para imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tanya gimana mereka bersalawat, bagaimana bentuk kecintaan mereka kepada Rasul SAW. Apakah dengan yang joget-joget seperti itu? Itulah yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya tidak salah ya. Kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sadar kalau dibiarkan, hal ini
bisa merusak nilai-nilai agama yang seharusnya dijunjung tinggi. Saya juga disuruh oleh Ustadz itu jangan hanya membaca satu kitab, kata beliau. Akhirnya saya pelajari banyak kitab. Oh, ternyata saya ngambil kesimpulan. Yang kita sebut Salafi Wahabi adalah mereka tujuannya memurnikan ajaran Islam. Jadi kalau misalkan ada orang yang memurnikan dan mempraktekkan kemurnian Islam, apakah patut kita sebut sesat? Nah, kita mengada-ngada sesuatu yang baru, yang tidak diajarkan Rasulullah, ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah, siapa kira-kira yang rentan disebut sesat? Kita atau yang Wahabi? Kita, itu inti namanya. Semoga kedepannya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kita harus terus mengingatkan dan mendidik generasi muda agar mereka tidak terpengaruh oleh tren yang merusak nilai-nilai agama. Sholawat seharusnya jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan menjaga kesucian sholawat, kita juga menjaga martabat agama kita. Terima kasih sudah menonton, maaf jika ada kesalahan kata, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.